Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ghairu mamnun. An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah beri kita taufik dan Allah beri kita hidayah sehingga kita terpilih hadir ke Masjid Agung Ketapang ini untuk sama-sama menundukkan jiwa raga kita, memenuhi panggilan azan, melaksanakan fardu salat Jum'ah berjemaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat dan baginda Rasulullah SAW. Ini bukan nikmat yang kecil. Karena masih ada berjuta-juta orang Islam di dunia yang kupingnya ini, telinganya mendengar azan, tapi tidak melangkahkan kakinya untuk salat Jumat bertahun-tahun. Kalau ditanya agama dibawa-bawa untuk membantah kedurhakaannya. Kenapa Bapak nggak salat Jumat? Wah, saya sibuk cari makan. Cari makan itu diperintah Allah untuk anak istri saya. Pembohong besar ini orang. Kalau hanya sekedar cari makan, tidaklah orang sampai meninggalkan sholat. Satu hari itu, satu malam Allah beri 24 jam waktu. 24 jam kali 60 menit itu satu hari satu malam 1440 menit. Allah perintah kita sholat 8 menit satu kali sholat. 5 kali sholat itu baru 40 menit. Masih sisa 1400 menit lagi. Bisa kita buat apa saja untuk keperluan kita. Tapi manusia hari ini sudahlah nggak sholat, berdusta lagi bawa agama untuk menutupi kedurhakaannya kepada Allah SWT. Dalam satu minggu 1440 menit sehari semalam kali 7 hari itu 10.080 menit. Satu minggu 10.080 menit. Allah minta sholat Jumat cuma 1 jam saja 60 menit. Masih sisa 10.020 menit. Ada berjuta-juta orang yang KTP-nya Islam tapi tidak sholat Jumat bertahun-tahun. Bagaimana Allah mau sayang dengan orang seperti ini? Bagaimana Allah mau tolong manusia-manusia seperti ini? Dari tidak ada diciptakan Allah, dia jadi ada. Lahir ke bumi ini tidak bawa harta satu keping pun, sehelai benang pun tak punya. Kemudian diberi hidup oleh Allah, diberi rezeki, punya rumah, punya harta, punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Disuruh sholat 5 kali 8 menit aja 40 menit sehari, 60 menit satu kali Jumat seminggu sekali, nggak datang dia. Bagaimana orang seperti ini mau hidup? Kemana akal warasnya itu? Dan kita tidak boleh diam saja. Kita harus membujuk, rayu semua kawan-kawan kita supaya mau sholat.
Kenapa? Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Waman aqomaha faqad aqomat din. Siapa menegakkan sholat dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamat din. Siapa meninggalkan sholat dia telah menghancur leburkan agama. Meruntuhkan agama. Meninggalkan sholat bukan sekedar dosa meninggalkan sholat. Dosanya itu meruntuhkan agama. Kalau di kampung kita ada anak yatim kelaparan datang minta makan kita usir. Orang miskin datang kita usir. Kita tidak disebut meruntuhkan agama. Kita disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah mereka yang menghardi anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Mengusir anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin yang kelaparan, pendusta agama. Tapi meninggalkan sholat, peruntuh agama. Tidak ada dosa lebih besar setelah musyrik, mensyarikatkan Allah melainkan meninggalkan sholat. Kalau ada orang datang bawa palu 5 kilo, dipukulinya dinding-dinding masjid ini pecah-pecah. Kita ramai-ramai akan menangkap orang itu, kita ikat bawa kantor polisi. Polisi tanya, kenapa ini orang diikat dibawa kantor polisi? Manusia bejat menghancurkan masjid. Polisi akan tahan ini orang, di penjara ini orang. Kenapa? Bejat menghancurkan masjid. Tapi Rasulullah mengatakan orang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan agama. Berapa juta orang tidak sholat kita tidak tangkap. Penghancur agama. Bahkan anak kita bertahun-tahun tidak sholat, tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita, kita kasih makan, kita sekolahkan, kita belikan sepeda motor, jadi sarjana, dibiayai hidupnya, dinyamankan kehidupannya, penghancur agama. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti? Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. 3 anak kita tidak sholat. Mereka menanggung dosanya masing-masing sendiri-sendiri. Dosa menghancurkan agama. Tapi kita bapaknya yang membiarkan dia tidak sholat. Kita menanggung 3 dosa penghancur agama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab kita di hadapan Allah? Hari ini kita mesti menangis. Melihat berapa banyaknya anak-anak kita yang tidak sholat. Berapa banyaknya bangsa Indonesia yang Islam yang 230 juta ini yang tidak sholat. Mereka sedang menghancurkan agama kita siang dan malam. Kenapa dibiarkan? Tidak pernah kita datang ke rumahnya, mengajaknya untuk sholat. Sementara orang menghancurkan rumah kita, kita cegah dia. Kita lawan, kita lapor polisi. Adakah rumah kita lebih berharga dari agama ini? Hari ini kita harus menangis. Melihat keadaan agama di negeri kita ini. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain. Ini negara Indonesia, negara hukum. Di negara Indonesia ini tidak boleh mabuk, tidak boleh berzina dan tidak boleh berjudi. Karena melanggar hukum. Makanya tidak ada bupati menggunting pita peresmian rumah pelacuran, rumah pemabukan, rumah perjudian. Nggak ada. Karena itu tidak boleh di negara Indonesia ini melanggar hukum negara. Tapi kenyataannya di mana-mana ada tempat pelacuran, ada tempat perjudian, ada tempat permabukan, warung-warung tua dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi itu? Itu kan melanggar hukum. Berarti ada kong kali kong antara pemegang kuasa dengan pemegang hukum. Pura-pura nggak nampak kalau itu melanggar hukum. Dan kita orang Islam harus bicara.
Tidak boleh membiarkan kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, orang itu wajib menukar kemungkaran itu dengan kekuasaan yang dimilikinya. Presiden dengan keputusan presidennya. Gubernur dengan keputusan gubernurnya. Polisi dengan pistolnya dan hukumnya. Wajib semuanya orang Islam itu mencegah kemungkaran itu. Anak kita dengan kekuasaan kita. Supir kita, kita yang berkuasa. Kita yang memaksanya untuk sholat. Untuk jangan melakukan maksiat. Istri kita, kita yang kuasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Pengayom. Dia yang atur istrinya. Kalau istrinya melakukan kemaksiatan terang-terangan. Suaminya diam saja. Bukan istrinya saja yang menanggung dosanya. Suaminya ikut menanggung dosa yang sama tanpa mengurangi dosa sang istri. Istri buka aurat pergi kemana-mana. Istrinya berdosa karena dia membuka aurat. Tapi suaminya menanggung dosa yang sama daripada istrinya yang membuka aurat itu. Dia pemimpinnya, dia wajib mencegahnya dengan kekuasaannya. Fa'ilam yastati, kalau dia nggak mampu mencegah dengan kekuasaannya, fabilisanih, mulut harus bicara. Tidak boleh mulut diam. Nanti kita di akhirat diseret-seret. Ulama dengan fatwanya, kita dengan mulut kita, tangan kita punya HP, kita ketik di HP, kita menolak kemaksiatan. Ini negara Indonesia, negara hukum, negara Pancasila, negara demokrasi. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk, untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama. 100% dijamin. Orang Hindu boleh memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran agama Hindu 100%. Walaupun dia cuma 1% jumlahnya di Indonesia. Negara menjamin. Negara menjamin orang Buddha memeluk agama Buddha dan menjalankan ajaran Buddha 100% di negeri ini. Negara menjamin orang Kristen memeluk agama Kristen dan menjalankan ajaran agama Kristen 100% di negeri ini. Tidak boleh dilarang. Orang Islam dijamin untuk memeluk agama Islam dan menjalankan seluruh ajaran Islam di negeri ini. Siapa melarangnya pengkhianat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jaminan negara, sudah 75 tahun merdeka ini. Dan Allah, Rasulnya memerintahkan kita untuk menjalankan agama itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita baca ikrar ini. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Cara makan harus cara makan yang dihalalkan Allah, yang dihalalkan Rasul. Apa yang dimakan harus yang dihalalkan Allah dan Rasul. Cara sholat, cara zikir, cara baca Quran, cara bermuamalat, cara nikah, cara talak, cara rujuk. Semuanya harus ikut dengan apa yang diatur Allah. Dibaca setiap sholat. 5 kali sholat wajib dibaca kalimat ikrar ini. Jangan khianati ikrar sendiri. Bahaya di akhirat nanti. Maka kalau melihat kemungkaran, mulut harus bicara. Para ulama bicara dengan mulut. Gak usah takut, negara menjamin. Kemarin Presiden menandatangani Perpres 10 tahun 2021. Bahwa minuman keras menjadi daftar positif investasi. Yang selama 75 tahun merdeka menjadi daftar negatif investasi. Artinya nggak boleh orang membuka warung-warung minuman keras. Membuka pabrik-pabrik minuman keras secara terbuka nggak boleh. Kemarin ditandatangani boleh. Walaupun hanya 4 provinsi. Sulawesi Utara, Bali, NTT dan Papua. Tapi provinsi lain boleh juga kalau mau buka. Asal gubernurnya yang minta dan disetujui oleh badan penanaman modal. Ribut kita protes. Dicabut.
Itulah namanya demokrasi. Nggak boleh yang protes dibenci, kan disuruh. Pasal 28 berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang aja bisa direvisi kok melalui Mahkamah Konstitusi, apalagi cuma Perpres. Tapi beranikah orang Islam bicara ketika agama dan anak cucunya terancam moralnya? Berapa orang yang berani bicara? Kita semua harus bicara. Karena kekuatan kita hanya kekuatan bicara. Kita nggak punya kekuasaan tangan. Kita bukan pejabat negara yang diberi mandat untuk mengeluarkan SK, surat keputusan dan lain-lain. Menindak pun kita nggak bisa kita. Kita bukan penegak hukum. Kalau kamu nggak mampu dengan mulutmu, fa'ilam yastati, fabilisanih, maka dia wajib mencegahnya dengan mulutnya. Mulutnya nggak sanggup, dengan hatinya. Hatinya benci, wajib benci dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Wadzalika aful iman. Sayang Rasulullah menggarisi. Benci dengan hati terhadap kemungkaran itu adalah iman yang paling lemah. Kalau sama kemungkaran tak benci lagi, jangan-jangan iman kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemungkaran sudah terang-terangan, kita hanya mencegahnya dengan membenci dalam hati, nggak ada manfaat apa-apa. Kemungkaran itu akan jalan terus dan menghancurkan seluruh negerinya. Contohnya, saya sedang menjemur padi 10 kaleng di halaman rumah. Saya duduk menunggu padi itu agar jangan dimakan ayam. Datanglah 300 ekor ayam tetangga rame-rame makan padi itu. Dan saya hanya membencinya dengan hati saja. Saya benci dengan hati. 1 hari habis padi saya dimakan ayam. Tidak manfaat apa-apa benci dengan hati itu. Paling tidak saya menjerit mengusir ayam itu. Itu pun cuma 4 kali berlakunya. Kali keempat dibentak ayam itu tak bergerak lagi. Dia makan terus. Harus bangun, kita kejar-kejar tuh ayam. Sampai dia stres. Dia tidak akan kembali selagi kita masih ada di situ. Rasul sudah bilang dalam hadis Sahih Muslim ini. Begitu caranya. Dan maksiat ini, mungkar ini, pengaruhnya sangat luar biasa merusaknya. Sedangkan yang ma'ruf, walaupun Allah suka pahalanya 10 kali lipat dalam satu perbuatan. Tapi pengaruhnya di masyarakat kecil. Seandainya kita sholat, rapi masjid ini orang sholat 5 waktu. Maksiat jalan terus juga kalau tidak dicegah. Tapi kalau maksiat nggak dicegah, dia bisa menghancurkan kebaikan. Mula-mula tempat mabuk ada 2 orang mabuk. Dibiarkan aja. Tahun depan bisa 30 orang. 10 tahun lagi mungkin separuh kampung ini jadi pemabuk. Saya beri contoh. 1 orang guru datang masuk kelas. Muridnya 40. Guru ini membawa madu sebotol. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya, anak-anak, pagi ini bapak mau sedekah 1 sendok madu untuk kamu semua biar badan kamu sehat. Tapi sebelum dia kasih madu itu, dia masukkan sesendok minyak tanah. Dia kocok tuh madu 1 botol dengan sesendok minyak tanah. Barulah dikasihnya sesendok 40 anak itu. Setelah minum madu itu 40 anak itu mengatakan, madunya bau minyak tanah ya. Semua bilang madunya bau minyak tanah. Padahal minyak tanahnya cuma sesendok, madunya sebotol. Rusak kebaikan madu sebotol dengan sesendok minyak tanah. Besoknya gurunya bilang, anak-anak, hari ini ibu, bapak mau kasih kamu minum minyak tanah. Sesendok seorang, biar perut kamu kuat. Maka dia ambil sebotol minyak tanah. Sebelum dia bagi, dia ambil sesendok madu, dia kocok itu minyak tanah sebotol dengan madu sesendok. Kemudian diberinya lah muridnya sesendok minyak tanah. 40 orang sudah minum minyak tanah. Tidak akan ada satu pun mengatakan minyak tanah hari ini baunya bau madu. Tidak ada. Tidak ada bekas madu sesendok itu sama sekali. Maka Allah pun mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Karena kalau kau campurkan yang hak dengan yang batil di negara ini, yang hak tidak bisa dipakai, yang batil tidak bisa dipakai.
Ibarat kita mencampurkan minyak dengan air. Airnya tak bisa lagi diminum karena sudah bercampur minyak. Minyaknya tak bisa lagi dipakai untuk membakar karena sudah tercampur air. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita hidup bernegara ini. Kita wajib bersyukur negara ini berpancasila dan berundang-undang dasar 45. Tapi jangan khianati Pancasila dan undang-undang dasar 45 hanya di bibirmu. Kau bilang kau berpancasila, tapi agama kau lalaikan, kau injak-injak, kau campakkan ajaran agama. Kau tidak berketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua bukan kebinatangan yang zalim dan biadab. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab. Tidak ada padanan kata adil dalam bahasa Indonesia. 700 bahasa dari Papua sampai Aceh. 700 bahasa daerah. Tidak satu pun yang sama artinya dengan adil. Semua bahasa daerah bilang adil itu adil. Orang Jawa bilang adil, adil. Orang Aceh bilang adil, adi. Orang Melayu bilang adil itu adil. Orang Sunda bilang adil, adil. Semua suku bangsa yang 700 bahasa di Indonesia mengatakan adil itu adil. Artinya apa? Negeri ini tidak kenal adil sebelum orang Islam datang membawa kata-kata itu. Buktinya apa? Buktinya nggak ada kata-kata yang setara artinya dengan adil kecuali adil bahasa Arab. Oleh karena itu untuk mendefinisikan adil yang paling betul mesti orang Islam. Hanya Islam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Hanya Islam saja. PKI juga mau mengajarkan keadilan. Anak-anak PKI juga sampai sekarang masih mengusung adil gaya PKI itu. Ditulis di media-media sosial mereka pidato. Di mana-mana saya dengar. Adil itu sama rata sama rasa. Tidak ada lagi mayoritas minoritas di Indonesia. Semua sama. Ini pengkhianat ini. Kalau orang Cina yang 1% dapat uang negara ini 100 triliun. Orang Kristen yang 10% dapat uang 100 triliun. Rakyat Islam yang 230 juta dapat duit juga dari negara ini 100 triliun. Sama, tapi tidak adil. Adil itu tidak mesti sama. Adil itu serasi dan seimbang. Kalau anak kita 3, anak yang pertama sudah kuliah, pergi sekolah pukul 7 pagi, pulang pukul 7 malam. Naik sepeda motor, kita kasih jajannya 5.000. Anak yang SMA pergi jam 7 pagi, pulang jam 3 sore, dikasih 5.000. Anak yang SD pergi jam 8 pagi diantar ibunya, pulang jam 11 diantar ibunya. Nggak pakai ongkos, dikasih jajan 5.000. Sama 5.000, tapi tidak adil. Karena adil tidak mesti sama. Adil dalam Islam serasi dan seimbang. Kata Nabi, adil itu tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita buat kopi, yang banyak dibuat banyak, yang sedikit buat sedikit, itu adil. Kalau PKI, gayanya itu sama rata sama rasa, buat kopi, hancur kopi itu. Segelas air, kopinya segelas, gulanya segelas, sama semua, aduk, tidak bisa diminum. Adil cara Islam itu serasi seimbang. Airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah. Tidak sama, tapi diaduk, diminum, lezat dan nikmat. Itulah adil. Persatuan Indonesia, kanan nas ummatan wahidah. Setiap manusia harus bersatu, tidak boleh berpecah belah. Tapi persatuan itu harus atas undang-undang, atas kesepakatan. Tidak boleh persatuan atas kemaksiatan dan kebatilan. Pencuri pun sama pencuri, mereka bersatu. Koruptor itu mana sendiri, kalau sendiri mana bisa mencuri uang 1 triliun, 23 triliun sendirian, mana bisa. Mesti rame-rame, bekerja sama juga dia. Bersatu dia. Tapi bukan itu yang diminta untuk bersatu.
Bersatu dengan aturan-aturan yang kita sepakati. Bermusyawarah dan bermufakat dengan aturan-aturan yang kita sepakati. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mesti mendapatkan keadilan dengan porsinya masing-masing. Kehidupan beragama kita nggak perlu campuri agama orang. Orang pun jangan campuri agama kita. Masa ada orang agama lain minta buku agama Islam direvisi. Kita nggak pernah minta agama orang bukunya direvisi. Walaupun ajaran bukunya itu nggak kita terima dengan akidah Islam kita. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kok berani sekarang orang minta buku agama Islam di sekolah-sekolah supaya direvisi. Yang minta revisi bukan orang Islam. Kau urus agamamu, jangan kau urus agama kami. Karena kami pun tidak mengurus agamamu. Kami hanya mengurus agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat kepada kita. Sehingga kita bisa paham arti hidup bernegara dan arti hidup beragama. Agama tidak akan bertentangan dengan negara Indonesia. Karena Pancasila lima-limanya diambil dari Al-Quran. Ayat-ayat yang suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman lagi beramal soleh. Bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka. Dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasrat dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdul man khadzala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fi kulli makan. Khususan fi Filastin wa Lubnan wa Suriah wa Iraq wa Iraqi wa Yamani wa Rohingya wa fi Uyghur. Fansurna 'alal qaumil kafirin wal munafiqin wal fasiqin. Fansurna 'alal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.